Peki Merdeka Bung Tomo tak akan terngiang di telinga arek-arek Surabaya tanpa peran Dr. Sutomo. Tokoh penting di balik pergerakan nasional yang memompa semangat organisasi dan berpolitik bangsa Indonesia untuk optimis berjuang meraih kemerdekaan seutuhnya. Meski tak berperan langsung pada pertempuran 10 November, Sutomo yang memiliki nama kecil Subroto ini dikenal sebagai dokter cerdas asli Jawa. Lahir di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk pada 1888, Sutomo adalah lulusan terbaik di Sekolah Dokter Stovia Batavia tahun 1803. Pada 1919, ia mendapat kesempatan melanjutkan studi di Amsterdam. Dan pada 1921, ia memperdalam ilmu spesialis kulit di Universitas Hamburg. Ia pun menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia di Eropa. Kembali ke Indonesia pada 1928, Dr. Sutomo praktek di Rumah Sakit Simpang yang kini telah berubah menjadi salah satu mal di Jalan Pemuda, Surabaya. Jiwa sosial dan semangat pergerakan ia tuangkan dengan mendirikan organisasi pemuda pertama di Indonesia. Gagasan beliau mendirikan organisasi modern yang pertama di Indonesia dengan nama Budi Utomo itu memang sangat besar karena ini sebuah organisasi yang sudah menunjukkan pertama organisasi yang memiliki ide-ide kebangsaan yang sangat tinggi ya. Dan kemudian organisasi ini sudah mendorong ide-ide tentang kemerdekaan. Suara perjuangan untuk kemerdekaan ia sebar dengan mendirikan lembaga pemberitaan penyebar semangat yang cetak dalam bahasa Jawa hingga kini. Persoalan krisis ekonomi di tahun 30-an juga menginspirasinya membuat organisasi sosial yang akhirnya berkembang menjadi koperasi dan Bank Bumi Putra. Nah, pada saat terjadi krisis itu, Dr. Sutomo itu juga mendirikan sebuah organisasi sosial yang menyantuni orang-orang yang terimbas krisis itu, misalnya para pekerja yang diberhentikan dan sebagainya. Bahkan Dr. Sutomo mendorong organisasi sosial yang beliau dirikan itu untuk membuat kompleks pemukiman untuk masyarakat yang terdampak ekonomi itu. Peran besar Dr. Sutomo sebagai pendiri organisasi pemuda pertama menjadikan ia sebagai pahlawan kebangkitan nasional yang kerap diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei. Jejak-jejak Dr. Sutomo tersebar di sejumlah tempat di Surabaya. Gedung Nasional Indonesia yang ia dirikan sebagai pusat konsolidasi dan rapat-rapat perjuangan 10 November masih berdiri kokoh menjadi museum. Di tempat ini, pesan-pesan Dr. Sutomo tentang nasionalisme dan semangat juang tercatat. Dr. Sutomo ini dikenal sebagai bapak pergerakan ya, atau pahlawan pergerakan nasional, itu karena beliau adalah pendiri pertama organisasi yang ada di Indonesia, Budi Utomo tadi. Jadi waktu itu Dr. Sutomo dan teman-temannya di usia 20 tahunan itu sudah berpikir jauh ke depan dengan mendirikan suatu organisasi yang tujuannya cuma satu, yaitu untuk kemerdekaan bahasa Indonesia. Sementara jasa Dr. Sutomo di bidang kedokteran diabadikan menjadi nama rumah sakit terbesar di Jawa Timur. Rumah Sakit Dr. Sutomo hingga kini mengemban visi Dr. Sutomo tentang etika, integritas, profesionalitas, dan inovasi seorang dokter. Kemudian beliau di Rumah Sakit Sutomo juga di bagian kulit kelamin mengembangkan puli-puli tentang kosta, operasi-operasi tentang bagaimana melakukan perbaikan pada kecacatan akibat kosta. Untuk itu semuanya, maka pesannya Dr. Sutomo adalah fakta non verba. Artinya terus bekerja, tidak usah banyak omong, tapi bekerja, fakta non verba. Jadi kita bekerja, menunjukkan prestasi, menunjukkan inovasi. Raden Dr. Sutomo menikah dengan seorang perempuan Belanda bernama Everdina. Meski jejak keturunan dan keluarganya tak pernah tersingkap, jasad Sutomo bersemayam di Jalan Bubutan, Surabaya. Dekat dengan pemukiman warga, sebagaimana pesan terakhirnya, Sutomo tak ingin jasadnya jauh dari rakyatnya. Eka Rima, Heri Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.